musibah itu terjadi, bala itu terjadi, disebabkan karena panggilan Allah yang kita lalaikan. There's a pathway to peace if you want it, but the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the place. Chance that I get when I'm feeling so lost, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long, but I got it. Can't stop it, won't slow up. Keep walking, we fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything, and it's anything for you. All I need, oh Allah, you are peace. You shower your peace upon me. On my knees, you got me on anything for you. For you, all I need is you, oh Allah. Ibu-ibu dan para ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham sekali pada pertemuan kita yang terakhir. Kita telah membahas bahwasanya kehidupan itu secara sederhana adalah kita itu berpindah dari satu panggilan kepada panggilan berikutnya. Karena begitulah kaidah kita di dalam kehidupan. Dan tidak ada satu panggilan yang paling mulia kecuali panggilan yang datang dari Allah untuk menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Allah itu sering memanggil kita. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah itu memanggil kita di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu 97 ayat. Yang sifatnya itu panggilan yang Allah berikan kepada setiap hamba yang mau dipanggil oleh Allah. Karena sesungguhnya panggilan itu merupakan tanda kasih sayang Allah kepada setiap manusia yang ingin disayang sama Allah. Ibu kalau dipanggil sama seseorang itu biasanya ibu disayang sama orang itu. Ibu dipanggil sama anaknya, itu menunjukkan anak sayang kepada ibu. Ada seorang suami memanggil istrinya, itu menunjukkan sayangnya seorang suami kepada istrinya. Dan sebaliknya, karena panggilan Allah kepada manusia itu merupakan tanda dari sifat kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita. Allah memanggil kita dengan berbagai macam panggilan yang menjadikan kita merasakan hangatnya panggilan itu ketika datang dari Allah. Ketika kita paham bahwasanya panggilan itu merupakan bukti dari sebuah panggilan dan kasih sayang Allah kepada kehidupan kita, kemarin kita telah mempelajari ada 4 tanda atau 4 jenis panggilan Allah di dalam kehidupan kita, di mana setiap manusia pasti merasakan 4 panggilan ini di dalam kehidupan. Baik dia sadar ataupun dia tidak sadar, baik dia mengerti ataupun dia tidak mengerti,
Dan panggilan Allah kepada kita itu datang dari 4 poin. Yang pertama, panggilan manusia itu dari panggilan Allah melalui panggilan sholat. Makanya kita selalu memenuhi panggilan Allah di dalam setiap panggilan sholat. Jangan remehkan urusan sholat kita, karena urusan sholat kita tidak pernah remeh di sisi Allah. Makanya sesungguhnya setiap manusia ketika mereka dipanggil oleh Allah minimal 5 kali di dalam satu harinya, dia dipanggil oleh Allah di dalam sholat, dan tidaklah orang yang memenuhi panggilan sholat kecuali mereka akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dan kemuliaan yang Allah tidak akan pernah berikan kepada mereka yang tidak memenuhi panggilan Allah di dalam sholat. Makanya saya kemarin mengingatkan, kalau ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan dipanggil oleh Allah di dalam urusan sholat dan dia meremehkan urusan sholatnya, hati-hati. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Maryam 31. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Tidaklah satu kaum ketika mereka sudah meremehkan urusan sholat, kecuali mereka pasti mengikuti syahwat. Dan apa yang terjadi? Tidaklah terjadi masifnya kasus perzinahan, kecuali para ulama mengatakan dimulai dari urusan sholat yang berantakan. Makanya maaf ya Ibu, kalau ada manusia, dia melakukan tindakan melampaui batas, tapi setidaknya dia masih menjaga 2, dia baik sama ibunya dan dia masih sholat, saya masih berhusnudzon orang ini akan kembali kepada Allah pada waktunya, ketika nanti di masa mendatang. Tapi kalau biasanya pada 2 ini sudah hilang, biasanya kalau sudah berbuat jahat akan dibawa sampai mati. Apa yang kalau dia masih melakukan sholat? Kalau dia masih sholat, walaupun dia bermaksiat, kalaupun dia masih berbuat baik sama ibunya dan bapaknya, terutama kepada ibunya, satu waktu kemaksiatan yang dilakukan akan ditinggalkan. Karena perbuatan baik yang dia berikan kepada ibunya akan menjadi sebab keberkahan, Allah mencabutnya dari lingkaran kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Saya pada bulan lalu saya menyampaikan kepada ibu, saya punya kenalan seorang laki-laki melakukan semua dosa-dosa besar, tapi dia baik sama ibunya. Dan dia memprioritaskan ibunya. Saya husnudzon, satu saat bapak ini akan tobat sama Allah. Dan betul, saya dapati bapak itu akhirnya tobat dan akhirnya hari ini betul-betul mengkoreksi kehidupan dan berjalan pada perjalanan hijrah dan taatnya. Makanya Masya Allah kalau kita sampaikan kepada anak kita, nak, taatlah kamu kepada ibu, itu bukan karena ibu haus dengan takzimmu dan tidak pernah cukup dengan baktimu. Enggak. Kalaupun kamu harus berbuat baik sama ibumu, nak, karena kebaikan kamu di dunia dan kebaikan kamu di akhirat tergantung bagaimana takzim kamu dan bakti kamu kepada ibu. Walaupun ibu tidak minta pamrih atas apa yang ibu lakukan kepada dirimu. Makanya saya sering berkata dalam banyak kesempatan Ibu. Saya itu kalau dibentak sama anak, saya itu biasanya kadang diam dan tidak membalas. Tapi kalau ada anak saya bentak ibunya, saya lebih marah daripada mereka membentak saya. Dan anak-anak saya itu paham betul. Dan ingat betul, setiap mereka kepleset, bentak ibunya, karena mungkin ada mainan yang tidak mereka dapatkan gitu. Maka mereka paham betul, saya akan lebih marah. Dan saya berkata, kalian sekalinya membentak ibumu, 1000 kebaikan di masa mendatang padam seketika ketika sudah membentak seorang ibu. Makanya itulah yang menjadikan kita kembali kepada poin yang pertama. Poin yang pertama, bahwasanya panggilan Allah itu adalah panggilan di dalam sholat. Makanya saya kemarin sampaikan dan saya akan terus ingatkan, kalau ibu mendapati sudah punya anak laki-laki, kalau tidak rapi sholatnya, walaupun dia balik, tolong dicek handphonenya, diperiksa historinya. Karena apa? Karena Allah sudah jelas mengatakan, Adha'us sholata wattaba'us syahwat. Kalau sudah ngeremehkan sholat, hukuman pertama itu diperbudak oleh syahwatnya. Makanya maaf ya Ibu, saya banyak sekali kedatangan orang ke kantor dakwah kita. Dan hampir 60% bercerita tentang persoalan rumah tangga. Dan di antara 60% itu hampir 40%-nya karena kasus perselingkuhan yang disertai dengan perzinahan. Dan setiap saya nanya bapak yang berzina, yang semoga Allah rahmati mereka, saya selalu tanya, bagaimana Pak hubungannya dengan sholat?
Di situ saya mendapatkan benang merahnya. Hampir rata-rata laki-laki yang berzina berantakan sholatnya. Makanya perhatikanlah masalah ini. Makanya inilah yang menjadikan kita paham kenapa kita harus tegas ketika kita mendidik anak kita di dalam sholat. Kenapa kalau anak kita tidak puasa, kita tidak boleh memukul. Anak kita kalau tidak mau diajak umroh, kita tidak boleh mukul. Tapi kenapa kalau anak kita 10 tahun tidak sholat, kita diperbolehkan untuk memukul? Pukulan kasih sayang, pukulan yang bukan menyakiti, pukulan yang tidak dikenakan kepada kepala. Kenapa boleh? Karena saking begitu kuatnya urusan sholat bisa menjaga seorang hamba ketika dia menjaga hubungan mereka dengan Allah. Makanya masalah sholat itu masalah besar, bukan masalah sepele. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan, idza duyi'atis sholat, fakanat lima siwaha adiyah. Sesungguhnya siapapun yang sudah meremehkan urusan sholatnya, pasti urusan yang lainnya akan dia sepelekan. Urusan syahwat, urusan zina akan diremehkan. Sejak kapan? Ketika dia sudah meremehkan urusan sholatnya. Makanya ibu, kalau nanti memberitahu sama suami, beritahukanlah kepada suami, bang, datanglah ke masjid. Bukan untuk saya, tapi untuk kebaikan hidupmu. Saya tidak bisa mengawasimu 24 jam. Dan aku tidak tahu apa fitnah dan syahwat yang bisa datang menggodamu di masa mendatang. Cukuplah aku lihat kamu sholat, cukuplah aku tenang ketika aku melihat keberadaanmu di antara jamaah-jamaah di masjid. Jangan sampai bang kepintaranmu menjadikan namamu tidak pernah diabsen di masjid rumahnya Allah. Jangan sampai ketika kamu memiliki pencapaian karir yang tinggi, tapi aku tidak menjumpai karirmu itu mendorong kamu datang ke masjid. Suruh ke masjid, Bu, pelan-pelan dengan hati yang baik. Dan jadikan suami kita menempel kelingking kakinya dengan kelingking kaki anak kita. Kalau kelingking kaki anak kita tidak pernah menempel dengan kelingking kaki suami kita, kita khawatir. Kita khawatir kepada bapak, sang suami yang kita cintai, dan kita khawatir kepada putra-putra kita kalau sudah urusan sholat diremehkan. Perhatikanlah masalah sholat. Kalau ada quality time berdua dengan suami, ngobrollah baik-baik dengan masalah ini dan tema ini. Dorong dengan sebaik-baik dorongan. Dan sampaikan kepadanya dengan sebaik-baik narasi. Ya, jangan terlalu sombong kalau menyampaikan. Kamu tahu nggak bang, gimana urusan kalau nggak sholat? Jangan gitu. Sampaikan dengan lembut kepadanya. Supaya mereka punya kesadaran datang ke masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, panggilan yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah panggilan ketika kita dipanggil di dalam kematian kita. Karena sesungguhnya kita itu selalu dipanggil oleh Allah, dan kematian itu merupakan panggilan yang datang di dalam kehidupan kita. Dan kita hanya mengantri di dalam setiap antrian kita menuju kepada kematian. Dan sesungguhnya kita pasti dipanggil oleh Allah. Suka dan tidak suka, pasti kita akan meninggal dunia. Dan suka tidak suka, kita akan ditaburkan tanah di atas tubuh kita ketika waktunya kita untuk meninggal dunia. Dan kita tentunya paham, kematian itu menjadi tonggak perjalanan panjang kita menuju kepada kehidupan barzakh. Dan kita pasti akan merasakan kematian. Makanya Masya Allah, apa yang dikatakan Umar itu betul adanya. Ketika Umar mengatakan, laqad sami'a Umar bi anna fulanan mata wa mata. Umar itu terlalu sering mendengar orang itu dikabarkan meninggal dunia, dan akan datang satu kabar bahwasanya Umar pun akan meninggal dunia. Jarak antara kita dan kematian kita itu hanya sejarak sebagaimana tipisnya kain sutra, dan kita tidak tahu kapan kita berpindah menuju kepada kematian. Berapa banyak orang yang memakai jilbab di waktu pagi, yang melepaskan jilbabnya orang lain ketika dia meninggal dunia di waktu duha. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci mobil di waktu siang ketika dia di waktu sore, yang mencabut kunci mobilnya itu orang lain ketika dia sudah bersimbah darah. Dan berapa banyak orang yang mereka mengganti pakaian tidurnya dan tidur sebagaimana biasa, tetapi ketika bangun dia sudah berada di alam barzakhnya. Karena sesungguhnya kematian itu merupakan sebuah kepastian yang akan datang di dalam kehidupan kita. Dan kita sebenarnya sedang menunggu panggilan yang kedua, yaitu panggilan tentang kematian.
Ada 3 perkara yang menjadikan kita paham. Ketika kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, 1, kita pasti akan melihat para malaikat sebelum malaikat itu mencabut nyawa kita. Makanya kita mendapati dalam hadis yang panjang, dalam riwayatnya Bara' bin Azib. Dalam riwayatnya Bara' bin Azib, Nabi mengatakan, "Idza kana al-mu'min fi inqita'im minad dunya nazala ilaihim malaikatum minal malaikah." Kalau orang itu akan meninggal dunia, datang kepadanya para malaikat. Kalau yang dicabut itu nyawa orang yang beriman, malaikat membawa 2 barang. Kafanun min akfanil jannah wa hanutum min hunutil miski. Dia membawa minyak wangi dari surga dan kain kafan dari surga. Fajalasu inda mutil basar. Maka para malaikat itu akan duduk sejauh mata orang yang akan meninggal dunia memandang. Makanya sering kan kita lihat orang yang akan meninggal dunia begini. Kenapa tidak ngeliat ke bawah? Kalau ngeliat ke bawah namanya mencari handphone yang jatuh. Dia ngeliat. Kadang-kadang dia ditanya, Bu, gitu. Dia tetap melihat ke atas. Dan malaikat itu nanti serombongan tersebut, maka yang datang 1 yaitu malaikat maut dan duduk di atas kepala seseorang ketika akan meninggal dunia. Makanya tidaklah seseorang ketika meninggal dunia kecuali yang pertama kali dingin adalah telapak kakinya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua itu adalah ketika kita akan meninggal dunia didatangi oleh para syaitan untuk menggelincirkan kita untuk terakhir kalinya. Pertempuran terakhirnya setan kepada manusia terjadi ketika seseorang dalam kondisi sakaratul maut. Itu disebut dengan last battle-nya. Makanya kenapa kita diperintahkan ketika kita akan meninggal dunia, keluarga kita itu terus tidak boleh meninggalkan kita. Lalu memegang kepala kita, membisikkan itu ke kuping sebelah kanan. La ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu diucapkan Nabi dalam hadis riwayat Muslim, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena setan datang menghimpit kita, mencekik kita supaya kita keluar dari agama Allah pada saat waktu yang terakhir. Makanya Ibu nanti harus sudah berani membicarakan manajemen kematian dengan keluarga. Nanti kalau Ibu sudah berat, Nak, tolong jangan ditinggal. Kalau Ibu sudah berat, cuti dulu pekerjaannya, Nak. Temenin Ibu sebelum Ibu nanti pulang menuju ke alam barzakh. Supaya anak kita tahu bagaimana mengkondisikan kita sebelum kita meninggal dunia. Makanya saya dan istri saya sudah bicara tentang manajemen kematian. Salah satunya apa? Saya dan istri saya sepakat. Kalau kita sudah sakit, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dan sakitnya itu diprediksi dokter dengan ilmunya, kita di bawah 30%, sudah. Keluarkan kita dari ICU, tempatkan kita di kamar biasa, temani. Karena itu lebih baik daripada kita mendengar suara alat-alat yang menakutkan ketika kita berada di ruang ICU. Ya, karena ibu yang sehat saja, kalau ibu masuk ICU, tegang atau tidak tegang? Tegang. Ada nggak yang membuat status lagi di ICU nih? Gitu, nggak ada. Karena kita sepakat bahwasanya ICU itu ruang yang sangat menakutkan. Kita yang sehat saja di ICU tegang. Apalagi orang yang akan meninggal dunia. Dan yang kita sedihkan itu apa? Kadang-kadang di ICU yaitu SOP-nya rumah sakit tentunya kita hormati. Tapi kadang sedih. Orang sedang meregang nyawa tetapi tidak bisa seluruh keluarganya untuk hadir. Padahal itu merupakan salah satu bentuk rahmat ketika kita meninggal dunia. Lalu di samping kanan kiri kita keluarga yang kita cintai. Makanya Ibu tahu kenapa Nabi Muhammad tidak diwafatkan di Masjidil Haram? Kenapa beliau tidak diwafatkan di Masjid Nabawi? Kenapa Nabi Muhammad tidak diwafatkan di perang Badar ataupun perang Uhud? Indahnya, Bu, Nabi Muhammad diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Apa yang Allah ingin sampaikan pelajaran tentang itu? Supaya kita paham puncaknya rahmat ketika kita punya keluarga. Keluarga itulah yang ada di sekitar kita sebelum kita meninggal dunia. Makanya kalau kita sering lihat orang yang sakaratul maut kan begini. Terus dia bangun. Dia lihat anaknya.
Suaminya belum datang. Papamu mana? Masih di bandara, Ma. Bangun lagi. Papamu mana? Baru turun dari pesawat, Ma. Tutup mata lagi. Papamu mana? Baru naik Gojek, Ma. Lalu setelah suaminya datang, dilihat suaminya. Mas, gitu. Ya. Biasanya pegangan tangan. Tutup mata. Biasanya setelah itu meninggal dunia. Itu namanya rahmat. Ya. Makanya ibu, kalau ibu meninggal dunia, suaminya ibu di samping ibu dan memberikan ridhonya kepada ibu. Saya jamin ibu selamat dari azab kubur dan dipanggil 8 pintu surga. Jangan amin doang. Kerjainlah supaya kita mendapatkan ridho dari suami kita. Fakta yang ketiga tentang kematian itu apa? Fakta yang ketiga tentang kematian itu adalah kita akan merasakan proses sakaratul maut yang berat. Karena sesungguhnya kita pasti merasakan proses sakaratul maut yang berat. Makanya ketika kita meninggal dunia, ketika orang sakaratul maut itu, kenapa orang yang sakaratul maut itu diam? Kenapa tidak teriak-teriak, Ustadz? Karena sakaratul maut itu saking sakitnya, seluruh urat syaraf itu menjadi lemah dan tidak bisa memberikan perintah kepada otak, dan otak tidak bisa memberikan instruksi kepada mulut untuk mengatakan aduh. Makanya orang kalau sakaratul maut kita panggil, mah, diem aja, lalu meneteskan air mata di sini. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Kenapa tidak bisa mengatakan aduh? Karena sakitnya itu dijadikan oleh Allah bertubi-tubi jadi satu. Makanya Nabi Muhammad pun merasakan sakaratul maut. Nabi Muhammad merasakan sakaratul maut, merasakan sakaratul maut. Makanya Rasulullah itu di atas pangkuan Aisyah itu lemes gitu. Makanya ketika beliau disuruh dan diingatkan oleh Ibunda Aisyah untuk membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Karena kebiasaan Nabi kalau sakit selalu melazimi 3 surat itu. Lalu Nabi biasanya meniupkan ke telapak tangannya, gitu. Terus usapkan ke bagian tubuhnya. Pada saat beliau sakit berat ketika menuju kepada sakaratul maut, tangannya Nabi itu lemes. Makanya diangkat sama Ibunda Aisyah, dibacakan 3 surat itu, lalu ditiup sama Ibunda Aisyah. Lalu diusapkan ke bagian Rasulullah. Imam Qurtubi lalu mengatakan kepada kita, kenapa Nabi Muhammad itu merasakan sakaratul maut? Karena puncak ujian itu kepada Nabi Muhammad diberikan oleh Allah sampai detik-detik wafatnya. Supaya memberikan pelajaran kepada kita. Loh, kalau Nabiku dan Rasulku saja sakaratul maut, apalagi kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, pasti merasakan sakaratul maut. Suka atau tidak suka, mau tidak mau. Itu aturan main dari Allah. Makanya itu akan pasti kita rasakan. Makanya kalau kita ridho dan kita persiapan mulai sekarang, kalau nanti saya merasakan sakit pada saat sakaratul maut, saya ridho supaya sakit yang kita rasakan pada saat sakaratul maut itu menggugurkan dosa kita. Ibu, ada di jempol kaki kita itu rambut. Kalau dicabut, kita bisa demam 1 hari. Itu baru rambut yang ada di jempol kaki kita. Terlebih ruh yang menemani kita sepanjang hidup lalu dicabut. Tapi itu merupakan panggilan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita siap-siap untuk dipanggil oleh Allah di dalam kehidupan. Yang ketiga, yaitu panggilan haji dan umrah. Kita tentunya dipanggil oleh Allah ketika kita dipanggil olehnya di dalam panggilan haji dan umrah. Dan sesungguhnya haji dan umrah, pahalanya itu berdasarkan kepada pengorbanan yang kita rasakan dan biaya yang kita keluarkan. Innama ajruki ala nafaqataki wa nasabaki ya Aisyah. Sesungguhnya pahalamu ketika melaksanakan haji dan pahalamu ketika melaksanakan umrah sesuai dengan tingkat pengorbanan dan belanja uangmu ketika kamu membiayai perjalanan hajimu dan umrahmu. Makanya saya sampaikan, ibu, pastikan di dalam kita melaksanakan haji dan umrah tidak ada harta yang syubhat, tidak ada harta yang haram. Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban.
Makanya kita sering melihat ada kasus seorang melaksanakan haji tidak bisa melihat apa-apa. Bisa jadi karena biayanya datang dari yang haram. Dan yang keempat, yaitu adalah ketika kita dipanggil oleh Allah di dalam keseharian kita. Ketika kita melakukan ketaatan, mengikuti syariat di dalam kehidupan kita, maka itu merupakan panggilan Allah di dalam kehidupan. Setelah kita paham bahwasanya kita itu dipanggil oleh Allah melalui 4 panggilan, panggilan sholat, panggilan kematian, panggilan haji dan umrah, dan panggilan ketaatan yang kita berikan setiap waktu dan setiap saatnya, inilah yang menjadikan kita harus mengerti bahwasanya ketika kita dipanggil oleh Allah itu memberikan kepada kita berbagai macam jalan keutamaan dan jalan kemuliaan. Karena sesungguhnya dipanggil oleh Allah itu, kalau kita memenuhi panggilan itu, Allah tidak akan samakan kita dengan hamba yang tidak pernah memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana sebuah analogi yang sederhana, bahwasanya ketika kita memanggil seseorang, lalu orang itu tidak kunjung datang kepada kita, maka hadiah yang kita persiapkan kepadanya tidak urung, atau urung kita berikan kepadanya ketika dia tidak memenuhi panggilan kita. Contoh, kita ingin untuk mengundang tukang rumput, dan kita sudah menyelipkan hadiah untuknya, bonus, karena kita baru dapat rezeki. Kita panggil dia, Mas, tolong datang ya bersihkan rumput halamanku. Kita panggil WA yang pertama, dia mengatakan iya, tapi tidak datang. Kita panggil yang kedua, dia tidak datang. Kita panggil yang ketiga, dia tidak datang. Kita telepon dia pun tidak datang. Maka ketika kita memberikan panggilan berulang-ulang sampai 4 kali kita memanggilnya dan dia tidak pernah datang, apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan hadiah, dia tidak mendapatkan gaji, dia tidak mendapatkan bonus yang akan kita berikan kepadanya. Bukan karena kita yang jahat, bukan. Dia yang jahat kepada dirinya sendiri, mendapatkan kesempatan tetapi menyia-nyiakan kesempatan. Kalau ada orang kemarin dipanggil Pak Prabowo untuk datang menghadap ke Kertanegara, terus dia nggak datang, yang salah Pak Prabowo atau dia yang nggak datang? Dia yang nggak datang. Ustadz dipanggil nggak? Enggak, alhamdulillah. Maka akhirnya jabatan menteri yang harusnya dia dapatkan untuk memangku amanah tidak jadi dia dapatkan dan orang dia peroleh. Bukan karena Pak Prabowo tidak memberikan itu, tapi karena dia ketika diundang tidak mau datang. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Sesungguhnya kita itu hidupnya hanya berpindah dari satu panggilan menuju kepada panggilan-panggilan berikutnya. Dan kita itu hanya menjalankan kehidupan ini berdasarkan panggilan Allah. Makanya setiap kita di dalam kehidupan kita memenuhi setiap panggilan Allah sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal 24 bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah, wahai orang yang beriman, penuhilah setiap panggilan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kalian respon setiap panggilan itu lima yuhyikum. Perkara itulah yang akan bisa menjadikan kehidupan kita itu menjadi hidup dengan sebaik-baik kehidupan ketika kita sudah memenuhi panggilan Allah. Maka itu yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita bahas apa 4 keutamaan yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita hidup kita sudah kita akadkan hidup kita ini untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika kita di rumah, kita memenuhi panggilan Allah di dalam rumah itu apa? Allah memanggil kamu pada sepertiga malam, bangun. Allah memanggil kamu ketika habis subuh, bangun. Allah memanggil kamu untuk mentaati suamimu, penuhi apa yang dipanggil oleh Allah ketika Allah perintahkan kepada dirimu untuk taat kepada suamimu. Maka semua panggilan yang ada dalam kehidupan kita, tidaklah kita memenuhi panggilan Allah, kecuali pasti kita mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah itu asyakur. Dan salah satu sifat asyakurnya Allah dalam kehidupan itu apa? Tidaklah setiap manusia bertransaksi kepada Allah ketika dia memenuhi panggilan Allah, kecuali balasan yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Taat sama Allah itu tidak pernah rugi. Saya ambilkan contoh yang sederhana. Ibu paham tentang sholat sunnah fajar? Tahu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar yang kita lakukan 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh, itu keutamanya besar atau kecil? Besar.
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu bangun, misalkan jam 4, adzan jam 4.13, jam 4.14. Maka ibu ketika berkumandang adzan, ibu penuhi panggilan. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk melaksanakan sholat sunnah dulu sebelum melaksanakan sholat subuh. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu dikatakan oleh Imam Nawawi, sholat sunnah fajar itu sholat yang paling ringan yang dilakukan Nabi itu sholat sunnah fajar. Dan paling ringkes yang dilakukan Nabi itu sholat sunnah fajar. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu pernah mengatakan di dalam salah satu riwayat, aku kalau melihat Nabi melakukan sholat sunnah fajar, aku tuh menyangka seakan-akan Nabi itu tidak membaca Al-Fatihah. Karena saking cepatnya dan ringkasnya beliau kalau berdiri ketika melaksanakan sholat sunnah fajar. Makanya sunnahnya kalau kita sholat sunnah fajar itu apa? Kita ini kalau sholat sunnah fajar itu rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Ya, rakaat pertama tidak usah membaca Al-Baqarah. Ya. Pertama tidak hafal, yang kedua tidak sesuai sunnah. Alif lam mim gitu. Enggak usah lah. Sholat sunnah fajar tidak perlu surat Al-Baqarah. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Tapi mari kita balikkan data. Ternyata sholat sunnah fajar itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mari kita mencoba mengkalkulasi. Apa yang ada di atas muka bumi ini jumlahnya ribuan bahkan jutaan triliun. Apa yang ada di dalam bumi jumlahnya kita tidak terhitung itu. Berarti ketika kita melaksanakan panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah dalam sholat sunnah fajar, itu hitungannya bukan per jam, hitungannya bukan per menit, hitungannya per detik. Berarti kalau ibu melaksanakan sholat sunnah fajar 5 menit, itu nggak nyampe 5 menit, 3 menit biasanya. Itu ternyata setiap detiknya itu transaksinya adalah ratusan juta triliun yang kita dapatkan dari Allah. Karena Nabi mengatakan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang menjadikan ketika saya membaca riwayat ini dan membaca hadis ini, saya berpikir, Masya Allah ya, ternyata Allah itu kalau mendapati ada satu panggilan yang ia berikan kepada hambanya, lalu hamba itu memenuhi panggilan Allah dalam sholat sunnah fajar saja, transaksinya itu dihitung oleh Allah per detik, mengalahkan transaksi Cristiano Ronaldo per detiknya. Ketika kita memenuhi panggilan Allah, jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya hidup kita kalau tidak pernah memenuhi panggilan Allah itu yang menyebabkan kerumitan demi kerumitan yang menimpa pada kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadikan kita paham, kita belajar dari sholat sunnah fajar. Kalaulah kita melaksanakan sholat sunnah fajar dihitung oleh Allah per detiknya ketika kita memenuhi panggilan Allah, lalu bagaimanakah kita membayangkan kalau kehidupan kita memenuhi panggilan Allah di dalam setiap kehidupan dan tidak pernah kita lupa panggilan Allah di dalam kehidupan, maka pasti memberikan jalan kemuliaan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan-jangan hidup kita banyak berantakan itu bukan karena Allah jahat sama kita, tapi jangan-jangan hidup kita berantakan karena kita tidak pernah memenuhi panggilan Allah yang akhirnya kita jauh dari Allah dan akhirnya membenturkan kita dengan masalah. Saya ambilkan contoh lagi satu, Bu, sebelum kita bahas satu persatu kemuliaan yang Allah berikan ketika kita memenuhi panggilan Allah. Dalil dalam satu riwayat Muslim. Ibu tahu Nabi Sulaiman itu memiliki 100 istri. Udah, nggak usah dikomentari, sudah. Nabi itu, jangan dikomentari. Maka Nabi Sulaiman itu memiliki 100 istri. Lalu beliau berkata pada satu hari, saya akan mencampuri seluruh istri saya malam ini. Nanti 100 istri saya akan hamil dan melahirkan semuanya anak laki-laki. Kalau sudah lahir 100 anak laki-laki dari 100 istri saya, semuanya akan berjuang untuk membela kalimat Allah. Mulia atau tidak mulia? Mulia.
Itulah konsep kehidupan biologis menuju kepada kehidupan ideologis seorang Nabi Sulaiman. Cuma Nabi Sulaiman pada saat itu lupa mengatakan insya Allah. Kan kita dipanggil oleh Allah kalau kita ngomong satu kemungkinan itu sertakan kalimat insya Allah, itu panggilan dari Allah itu. Nabi Sulaiman tetap seorang nabi dan beliau lupa ketika pada saat itu mengatakan insya Allah. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Allah tidak berikan kepada 100 istrinya satupun yang hamil. Yang hamil cuma satu. Dan ketika hamil itu pun ketika lahir, anaknya itu memiliki keistimewaan dalam tanda petik. Memiliki kelainan. Lalu Nabi Muhammad itu berkata, kalaulah Nabi Sulaiman pada saat mengucapkan kalimat itu mengatakan insya Allah, Allah akan berikan kepada Nabi Sulaiman 100 anak. 100-100-nya anak laki-laki dan 100-100-nya akan berjuang untuk membela kalimat Allah. Apa yang kita dapatkan insight-nya dan message dari kisah Nabi Sulaiman? Kalau hanya memenuhi panggilan Allah mengatakan insya Allah bisa membentuk dampak perubahan di masa mendatang. Sedemikian dahsyatnya ketika mengatakan insya Allah. Ibu bisa bayangkan nggak kalau kehidupan kita teratur sesuai dengan aturan Allah? Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang selalu memenuhi panggilannya. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya panggilan Allah itu bukan sesuatu yang biasa. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa yang kita akan dapatkan ketika kita memenuhi panggilan Allah? Yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Sesungguhnya memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita itu pastinya memberikan kepada kita ketenangan. Karena kalau kita sudah memenuhi panggilan Allah, maka Allah memberikan kepada kita ketenangan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena setiap ketaatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, kalau kita bertransaksi dalam setiap ketaatan itu dengan kejujuran yang kita berikan pada setiap proses ketaatan kita, maka Allah pasti memberikan kepada kita ketenangan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita telah memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana ketika ibu dulunya ketika waktu SMA, lalu ibu mendapatkan PR. Lalu PR itu sudah diselesaikan sebelum kita masuk sekolah. Maka perasaan yang kita rasakan di dalam hati kita adalah ketenangan. Berbeda kalau kita bangun pagi, ketika kita lalu ingat bahwasanya kita belum menyelesaikan PR. Maka ketika kita jalan menuju ke sekolahan, kita itu akan gelisah. Kenapa kita gelisah? Karena PR-nya belum kita kerjakan. Banyak keresahan, kegelisahan yang sering dirasakan oleh manusia di dalam kehidupan itu ternyata ketika dibedah itu karena mereka tidak memenuhi panggilan Allah. Dan tidaklah setiap panggilan yang kita abaikan sekali, kita abaikan yang kedua kali, kita abaikan yang ketiga kalinya, kecuali memberikan kecemasan dan keresahan di dalam hati kita. Kenapa? Orang yang mengabaikan panggilan Allah itu berdosa. Dan kalau kita berdosa, kita tidak akan pernah tenang dimanapun kita berada. Saya kemarin ambil contoh yang simpel. Ibu salah sama saya atau ibu salah sama temannya. Maka menjadikan dimanapun ibu ketemu temannya itu menjadi tidak nyaman. Ibu ketemu di masjid, ibu tidak nyaman. Karena ibu ketemu sama orang yang ibu berbuat salah kepadanya. Kalau dia ada di sebelah kanan, ibu ngambil sebelah kiri. Kalau ibu ke kiri, dia ngambil sebelah kanan. Dan ketika sudah selesai kajian, ibu ngelirik dia. Berdiri. Oh, belum berdiri nih. Saya yang berdiri duluan. Ya. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita paham. Kenapa masjid itu menjadi tidak nyaman? Karena kita berbuat salah sama orang dan orang itu ada di tempat kita ketika kita sedang duduk. Akhirnya Masjid Al-Azhar Asy-Syarif ini yang asalnya nyaman menjadi tidak nyaman. Bukan karena bangunannya yang berubah, enggak. Karena di situ ada orang yang salah sama kita atau kita salah sama dia. Akhirnya apa? Salah tingkah. Makanya akhirnya di situ merupakan sebuah analogi sederhana. Ketika seseorang itu sering mengabaikan panggilan Allah, itu akan merasakan ketidaktenangan di dalam kehidupan. Dan akhirnya menjadikan dia terbebani dengan pikiran-pikiran negatif yang ada pada pikirannya.
ketika akhirnya setan menguasai di dalam hatinya dan jiwanya. Makanya taat itu bukan masalah kita itu sok suci, tapi kita taat itu pada dasarnya supaya kita merasakan ketenangan. Maaf ya Bu, suami yang salah sama istrinya dan istri yang salah sama suaminya, kira-kira tenang atau gelisah wajahnya? Gelisah. Ini bukan berarti nanti kalau ibu melihat suaminya gelisah, selingkuh ya kamu. Enggak, belum tentu. Tapi ketika dia dalam kondisi bersalah, itu pasti tidak tenang. Anak ketika melakukan kesalahan, misalkan, ibu ngasih pada waktu pagi itu ngasih tumbler. Ingat ya, jangan hilang tumblernya. Kan kita tahu, tumbler itu harga mati bagi emak-emak. Walaupun sudah tutup perusahaannya. Kadang-kadang itu saya kalau dititipin tumbler udah pikiran saya, ketinggalan. Ternyata ketika dia pulang ke rumah tumblernya ketinggalan, dan ketika buka pintu ingat tumblernya masih di meja sekolahan. Cemas atau tidak cemas? Cemas. Bukan karena rumahnya tidak nyaman untuknya, enggak. Karena ada satu perintah yang diberikan sama ibunya, tidak dia kuasai, tidak dia perhatikan, akhirnya menjadikan dia mengalami kegelisahan. Dan itulah yang pertama. Sesungguhnya ketika kita memenuhi panggilan Allah, maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal 24, 5 yuhyikum. Maka perkara itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kehidupan ketika kita memenuhi panggilan Allah. Makanya taatlah kepada Allah, dengarkan setiap perintahnya Allah. Karena perkara itu yang akan memberikan jalan kemuliaan dengan kita mendapatkan berbagai macam ketenangan. Yang kedua, sekarang kita pelajari. Yang kedua, ketika kita memenuhi panggilan Allah yang kita pelajari di setiap taman-taman ilmu, yang kedua itu menghindarkan kita dari berbagai macam musibah dan berbagai macam bala. Karena tidaklah terjadi berbagai macam bala dan musibah yang datang dalam kehidupan kita, kecuali bala dan musibah itu kadang-kadang datang dari sikap kita ketika tidak taat kepada perintahnya Allah, lalu membantah perintahnya Allah, membangkang perintahnya Allah. Tidaklah ketika kita membantah perintahnya Allah, kecuali yang mendapatkan feedback dari kerusakan yang kita dapatkan adalah diri kita. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kepada kalian itu kecuali karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah sudah memaafkan sebagian besar dari dosa dan kemaksiatan kita. Tapi maaf, kalau kita mendapatkan bala, itu biasanya karena kita tidak memenuhi panggilan Allah untuk taat. Ada dosa yang kita lakukan, ada kemaksiatan yang kita kerjakan, yang mana itu menjadikan diri kita mendapatkan bala dan musibah. Dan akhirnya kehidupan kita banyak berbenturan dengan masalah. Bukan karena Allah jahat sama kita, tapi kita yang jahat ketika memilih jalan dosa meninggalkan panggilan Allah. Ada satu kisah Bu, namanya ada seorang ulama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ketika usianya 60 tahun tiba-tiba terlibat masalah. Utangnya tidak bisa dia bayar. Akhirnya apa? Dijebloskan beliau ke dalam penjara. Muhammad bin Sirin ini ulama salaf. Ketika beliau dijebloskan ke dalam penjara, maka beliau itu membayangkan gitu. Apa dosa saya sampai saya dijebloskan ke dalam penjara? Maka memorinya dibuka gitu satu persatu. Terbanglah memorinya ke 40 tahun yang lalu. Dia baru ingat, ya Allah, ternyata saya pernah memanggil anak muda yang tidak bisa bayar utang, saya membulinya. Saya mengatakan, ya gharib, anak muda yang banyak hutang. Ucapan itu sudah 40 tahun. Dan ucapan itu naik ke langit, kembali kepada saya setelah 40 tahun. Akhirnya saya pun tidak bisa membayar hutang dan dijebloskan ke dalam penjara. Apa yang kita dapatkan pelajaran di situ? Kadang bala, musibah menimpa kepada kita bukan karena Allah yang jahat. Tapi bala dan musibah yang datang dalam kehidupan kita itu karena kita yang melakukan dosa, melawan panggilan Allah, tidak taat
ketika kita diperintahkan untuk melakukan satu perintah, lalu kita meninggalkan jalan ketaatan, lalu berbuah dengan berbagai macam kerugian dan musibah yang menimpa kepada kita. Makanya tadi di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 Allah jelas mengatakan, tidaklah musibah demi musibah yang kamu dapatkan kecuali karena perbuatan kalian sendiri ketika kalian bermaksiat. Dan maksiat itu jalan mereka yang meninggalkan panggilan Allah. Makanya maaf ya, musibah apapun yang terjadi kepada kita, tidak boleh kita itu selalu menempatkan diri kita menjadi korban. Tapi kalau ada musibah yang menimpa pada kehidupan kita, itu harusnya kita tuh tahu, apa ya dosa saya sampai musibah ini datang dalam kehidupan. Saya ambilkan sebuah kisah nyata, Bu, supaya kita itu hati-hati terhadap setiap dosa ketika dosa itu merupakan jalannya orang yang meninggalkan panggilan Allah. Ada sebuah kisah yang disampaikan Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menceritakan tentang kisah nyata. Ada seorang nelayan miskin. Nelayan miskin itu dia habis berlayar untuk mendapatkan ikan. Dia mendapatkan ikan besar. Lalu dia melipir ke pantai dan dia biasanya menjual ikan itu. Qadarullah pada saat itu karena ikannya gede dan begitu istimewa, maka dia tidak ingin menjual ikannya. Tidak jauh dari dia yang sedang bergembira mendapatkan ikan yang besar, ada orang memiliki jabatan tinggi, statusnya tinggi, dan memiliki kekayaan dan kekuasaan. Dia melihat ikan itu dibawa sama seorang nelayan. Maka dia langsung menawar ikan tersebut dari nelayan tersebut. Kam as-saman. Berapa harganya? Lalu nelayan itu mengatakan, wala abi'uh, saya tidak menjual. Ditanya lagi sama orang tersebut, kam as-saman, berapa itu harganya ikan tersebut? Wala abi'uh, saya tidak menjual. Kam, wala abi'uh, saya tidak menjual. Lalu akhirnya orang kaya raya ini yang punya kekuatan dan kekuasaan, dia marah, emosi. Dipukullah nelayan tersebut bersama dengan pengawalnya, jatuhlah ikan tersebut, diambil ikannya. Pulang dia ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia berikan kepada khadimahnya dan mengatakan, masaklah ikan tersebut. Ketika dimasak ikan tersebut, dimakan ikan tersebut malamnya sama keluarga besarnya, tiba-tiba sang laki-laki yang baru saja memukul nelayan tadi siang itu tertusuk dengan durinya ikan tersebut. Cep di jempolnya. Ini ada di dalam pembahasan Imam Adz-Dzahabi. Maka dia kesakitan malam tersebut. Paginya dia mendapati bekas dari tusukan ikan tersebut sudah menghitam dan rasa sakitnya sudah tidak bisa tertahankan. Datanglah dia ke tabib. Ketika beliau datang ke tabib, tabib berkata, sudah berapa lama luka ini ada pada jempol tanganmu? Baru tadi malam. Tabib itu berkata, biasanya butuh beberapa waktu sampai menjadikan luka itu menjadi busuk. Tapi ini sudah busuk walaupun kejadiannya baru tadi malam. Lalu tabib berkata, tidak ada obatnya kecuali diamputasi jempolnya. Lalu sang laki-laki itu berkata, tidak ada cara yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Akhirnya diamputasi, dipotong jempolnya. Pulang, dia merasa kondisinya membaik. Lalu ternyata setelah sampai di rumah, dia mendapati menghitamnya sudah melebar ke telapak tangan. Malamnya dia kesakitan kembali. Dan paginya, keesokan harinya dia datang kepada tabib. Tabib bingung bagaimana luka membusuk ini cepat tersebar dalam hitungan jam. Lalu sang tabib berkata, langsung dipotong pergelangan sininya. Langsung dipotong. Selesai, pulang, ternyata baru sebentar dia meletakkan tangannya sudah ada menghitam di ujung tangannya itu. Dan itu melebar ke atas. Datanglah kepada sang tabib berikutnya dan sang tabib kebingungan dengan kasus yang dia dapatkan. Sang tabib berkata kembali, dipotong sampai sikunya. Potong sampai sikunya. Pada saat laki-laki ini datang ke rumah tabib berkali-kali, ada tetangganya sang tabib, orang yang solih lagi berilmu. Dia berpikir, orang itu kenapa setiap datang ke tempatnya tabib selalu ada yang diamputasi dari tangannya.
Datang berikutnya, sudah sampai sini dipotongnya. Lalu dipanggillah sama tetangga yang soleh itu. Masya'nuk. Masya'nuk itu urusan antum kenapa kok sampai kehilangan tanganmu? Lalu orang itu berkata, aku makan beberapa hari yang lalu, makan ikan, lalu tertusuk durinya. Perhatikan Bu, orang soleh itu kan mereka bisa melihat dengan basirahnya. Lalu orang soleh itu berkata, kamu dapatkan ikan dari mana? Dari nelayan. Berapa harganya? Aku tidak tahu harganya karena aku mengambilnya. Apa yang kamu lakukan kepada nelayan itu? Aku memukulnya. Lalu aku mengambilnya dan merampasnya. Orang soleh itu lalu berkata, tolong temui nelayan tersebut. Minta ridhonya. Sebelum membusuknya tangan itu akan berakibat kepada membusuknya bagian tubuhmu yang lain. Sampai menyebabkan kematian. Akhirnya dicari itu nelayan tersebut. Karena harapannya pengen sembuh. Sampai merasakan sakit. Ketemu nelayan tersebut. Dan ketika ketemu nelayan tersebut, ditabraklah nelayan itu dengan tangan kirinya dan dia minta maaf. Nelayan itu sudah lupa orang itu. Nelayan itu lalu berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Lalu orang itu berkata, "Saya adalah orang yang pernah mengambil ikanmu." Lalu nelayan itu menampaknya dan menolak keterangan itu dan berkata, "Loh, yang mengambil ikanku itu dia orangnya tegap, tangannya ada. Kamu itu lumpuh. Kamu nggak punya tangan kanan. Padahal dia mengambil ikanku dengan tangan kanannya sembari memukulku." Lalu diceritakanlah olehnya. Betul. Maka semenjak aku mengambil ikanmu, maka aku mendapatkan luka sampai akhirnya teramputasi. Dilihat lagi wajahnya. Dan memang betul ternyata adalah dia. Lalu akhirnya beliau kaget sang nelayan itu dan akhirnya memaafkan. Sudah aku ridhoi ikan yang kamu ambil. Ridho. Tapi sebelum akhirnya beliau pulang, nelayan itu ditanya, apa yang kamu katakan? Setelah aku ambil ikanmu dan aku rampas ikanmu. Maka nelayan itu berkata, setelah kamu memukulku, aku jatuh, kamu merampas ikanku, maka pada saat itulah aku berdoa sama Allah. Doaku adalah, Allahumma hada abduka taqawwa alayya ala dha'fi wa akhadha minni mimma razaqtani farini qudrataka. Artinya adalah, ya Allah, ini hambamu sok jagoan di atas kelemahanku, memukulku, menamparku, dan mengambil rezeki yang telah engkau berikan kepadaku. Lalu ditutup dengan closing yang menegangkan. Fa'arini qudrataka. Tolong tunjukkan ya Allah kuasamu. Ini kalau sinetron biasanya ada halilintar jeder gitu. Dan ternyata Ibu, itulah yang terjadi. Apa yang kita dapatkan di situ? Tidaklah setiap seseorang di dalam kehidupan ketika mereka tidak merespon setiap panggilan Allah dalam setiap perintah. Contohnya ketika Allah memanggil kita supaya tidak melakukan kedoliman. Lalu kita melakukan kedoliman di dalam kehidupan kita. Tidaklah setiap bala dan tidaklah setiap musibah yang datang dalam kehidupan kita itu kecuali akan pasti karena apa yang kita perbuat. Tidaklah seseorang itu ketika dia membuat jalan yang berbeda dengan jalan yang dibuat oleh Allah, kecuali jalan yang dibuat manusia itu menuju kepada jurang. Dan tidaklah jalan yang dibuat oleh Allah kecuali menuju kepada sebuah kebaikan. Makanya akhirnya yang kita dapatkan dalam kehidupan, kalaupun kita tidak mau memenuhi panggilan Allah, mangga silahkan. Tapi konsekuensi yang harus kita bayar pada kehidupan kita terlalu mahal. Makanya biasanya inilah yang menjadikan kita memahami surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah kamu mendapatkan musibah kecuali karena perbuatan kamu sendiri. Dan tidaklah ketika kita melakukan kebaikan kecuali kebaikan itu pun akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya ketika ada jalan ketaatan yang kita lakukan, lalu kita kerjakan jalan ketaatan itu, kecuali semua kebaikan akan kita peroleh sesuai dengan jalan ketaatan yang kita lakukan.
Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat ketika kamu meninggalkan perintahnya Allah, kecuali perbuatan jahat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi kenapa Allah memanggil kita untuk taat, memanggil kita untuk baik sama keluarga, memanggil kita dalam setiap ketentuan yang harus kita lewati dalam kehidupan. Panggilan itu supaya tidak membenturkan kita dengan banyak masalah. Jadi kalau kita tidak mau untuk mengikuti petunjuk yang telah dibuat oleh Allah, kita membuat jalan sendiri dalam kehidupan sesuai dengan yang trending, sesuai dengan perasaan kita. Sungguh jalan yang dibuat manusia sendiri dalam kehidupan tidaklah berakhir kecuali kepada kerugian dan kecelakaan yang banyak. Karena apa? Perbuatan baik itu kembali kepada diri kita. Saya ceritakan kisah ya Bu. Ada kisah nyata yang saya rasakan sendiri. Saya itu lagi banyak menceritakan ini supaya menjadi perenungan untuk kita dan menambah perenungan untuk saya. Saya itu pernah pulang dari Jakarta menuju ke Bekasi, ngelewatin Pancoran. Ibu tahu Pancoran kan? Pancoran. Kalau kita mengarah ke Bekasi lewat Pancoran, itu kalau kita masuk tol itu harus melipir ke sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri ruasnya menuju ke Pancoran. Paling kanan itu menuju ke pintu tol Pancoran, mengarah ke kota Bekasi. Kota yang indah bagi yang bersabar. Dan saya orang yang bersabar. Saya ngambil dong paling kanan ketika mengarah ke kota Bekasi. Pas ketika saya naik flyover, turun, sudah dekat dengan gerbang tol, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri, ruas yang kedua. Tiba-tiba mendesak untuk masuk ke sebelah kanan. Maka pada saat itu Ibu, ada dua bisikan yang ada di pikiran saya. Satu, jangan dikasih. Dia tidak disiplin. Seenaknya aja, nggak mau antri karena beberapa mobil yang di depan saya tidak mau ngasih space untuk beliau. Itu bisikan pertama. Bisikan yang kedua mengatakan dikasih aja. Mungkin dia tidak tahu kalau harus ngantri sebelah kanan, mungkin baru punya mobil, mungkin dia belum pernah ke Bekasi. Betul, itu bisikan yang kedua. Kira-kira saya milih bisikan yang mana Bu? Bisikan pertama, salah Ibu. Saya milih bisikan kedua. Saya akhirnya, oh mungkin ini dia tidak tahu. Akhirnya apa? Saya kasih lampu dim. Saya pencet rem. Mempersilahkan beliau untuk masuk. Masuk beliau. Beliau masuk ke sebelah kanan. Lalu beliau menyampaikan terima kasih dengan klakson. Tim. Gitu. Saya jawab klaksonnya. Tim. Persis. Benar ini. Ini supaya nanti jadi peringatan untuk saya dan kita semua. Kejadian itu sudah selesai. Hilang, sudah selesai, belum melanjutkan ini sampai beberapa bulan berikutnya. Saya qadarullah ke Jakarta Utara. Di Jakarta Utara Ibu, di Jakarta Utara itu bukan daerah jajahan saya. Dan saya banyak tidak tahu tentang daerah Jakarta Utara. Qadarullah pada saat itu saya pergi sendiri sama istri. Karena kadang-kadang kita itu kabur sebentar dari rutinitas anak-anak yang luar biasa. Ya maklum anak saya 8. Jadi kadang-kadang saya keluar sama istri saya. Ayo keluar yuk gitu. Karena saya tahu betul ngasih quality time sama istri saya. Yuk kita keluar yuk, kemana? Makan ikan. Kita ke Jakarta Utara. Ternyata ada salah satu pintu tol Jakarta Utara itu polanya sama dengan pintu tol di Pancoran, Bu. Saya lupa nama tolnya. Ternyata harus anti di sebelah kanan. Karena saya jarang ke Jakarta Utara dan saat itu saya tidak membawa driver gitu. Akhirnya saya tuh kaget, loh. Ternyata antrinya sebelah kanan. Pada saat itu istri saya sudah ngomong, Bi, ini nggak bisa, ini harus melipir ke sebelah kanan. Tapi sudah telat. Kalau saya lurus, berbalik lagi U-turn itu tambahnya sampai 40 menit karena macet di waktu sore. Dan istri saya sudah ditelepon anak-anak. Kenapa bapaknya ditelepon? Nggak ditelepon. Karena bapak biasanya nggak pernah ditelepon.
Anak-anak itu sudah nelpon ibunya. Saya bilang, sudahlah, bismillah. Kita minta space sama orang yang lagi antri. Istri saya sempat ngomong, udahlah bisa nutup aja. Saya bilang, kan kamu pakai cadar. Nah, bilang, udah saya nutup aja. Akhirnya saya mencoba untuk ngambil ke sebelah kanan, Ibu. Berharap ada yang ngasih. Qadarullah, Bu. Kejadian yang pernah terjadi di Pancoran terjadi sama saya. Ketika saya ngambil mau sebelah kanan, tiba-tiba ada orang ngasih dim. Tak. Loh, saya kaget. Loh, dikasih saya. Masuk saya, set gitu, ke sebelah kanan. Saya akhirnya pengen menyampaikan terima kasih. Kan nggak mungkin, woi terima kasih ya, nggak mungkin. Nggak. Saya kasih dengan klakson, tin gitu. Loh, persis dijawabnya, tin gitu. Beneran ini, Bu. Demi Allah ini. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran itu? Betul katanya Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu sedang mengatur algoritma kebaikan datang dalam teras kehidupanmu. Tidaklah kamu berbuat jahat ketika kamu tidak penuhi panggilan Allah. Kecuali kejahatan itu pun akan kembali kepada diri kita. Makanya yang kedua, kenapa kita penuhi panggilan Allah? Karena setiap kita memenuhi panggilan Allah, di situ ada jalan ketaatan. Memberikan kepada kita ketenangan, menghentikan kita dari berbagai macam musibah dan bala. Kenapa? Musibah dan bala itu terjadi karena kemaksiatan yang kita lakukan ketika kita tidak taat kepada perintahnya Allah. Ada kejadian, ada salah satu jamaah keluarga saya bercerita, dia punya orang tua. Orang tuanya sukses, Bu, dengan bisnisnya. Qadarullah. Lalu beliau tidak memenuhi panggilan Allah untuk menjaga kehormatan dirinya. Beliau berselingkuh dan berzina. Ketahuan sama istrinya. Ketika ketahuan sama istrinya, yang beliau itu notabene adalah ibu dari jamaah saya, lalu ibu saya mengatakan pada saat itu, demi Allah ya, saya tidak ridho dengan apa yang telah kamu perbuat. Bukan masalah kamu itu melakukan, tapi zinamu yang membuat aku tidak ridho. Setelah itu akhirnya suaminya itu usahanya lalu berangsur-angsur pelan, tapi pasti itu turun. Dan akhirnya gulung tikar usahanya. Pertanyaan itu disampaikan oleh seorang ibu, tanya kepada saya, apa pertanyaannya? Apakah sekuat itu doanya seorang wanita kepada suami? Saya bilang bukan itu, Bu, yang menjadi inti message dari kisah yang ibu sampaikan. Tapi yang menjadi message-nya itu adalah sang bapak akhirnya mendapatkan berbagai macam kebuntungan dalam prosesnya. Itu disebabkan kemaksiatan itu ditambah lagi dengan seorang wanita yang terdolimi yang berdoa semacam itu. Apa yang kita dapatkan dari situ? Disitulah kita paham. Kadang-kadang musibah itu kita dapatkan ketika kita tidak memenuhi panggilan Allah. Jadi akhirnya bala, musibah hadir dalam setiap kehidupan kita karena hal itu terjadi dan itu disebabkan karena perbuatan kita ketika tidak menepati janjinya kita kepada Allah. Makanya maaf dalam masalah yang simpel saja sederhana. Kita kalau malam, kita ini disunahkan kalau malam tidur lebih pagi. Ternyata kita mendapatkan dalam keterangan medis, kita menjumpai dan kita mendapatkan orang yang tidur pagi ketika habis isya dan tidak begadang, itu cenderung organ tubuhnya lebih sehat daripada mereka yang cenderung begadang. Ternyata kita memenuhi panggilan Nabi ketika kita diperintahkan dan disunahkan tidur itu awal dan jangan begadang. Itu ternyata ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kadang-kadang penyakit itu datang kepada kita bukan karena kita dijahati dan didolimi sama Allah, tapi ada banyak perintah yang Allah berikan kepada kita dan perintah yang disampaikan Nabi, tetapi kita tidak indahkan perintah itu. Makanya yang kedua, kenapa akhirnya kita memenuhi panggilan Allah? Supaya menghindarkan kita dari berbagai macam bala dan musibah. Ya, makanya maaf ini saya sampaikan kepada bapak-bapak gitu dan kepada ibu-ibu. Kadang-kadang banyak di antara kita mengorbankan ketenangan hanya untuk mengejar kepuasan yang ditawarkan oleh dosa. Akhirnya ketenangan kita hilang hanya karena kepuasan sesaat. Banyak laki-laki tenang sama istrinya, dia berbuat jahat dan berbuat selingkuh. Akhirnya apa? Dia yang merasakan ketidaktenangan. Wanita ketika dia di dalam kehidupannya,
lalu dia selingkuh, akhirnya apa? Hilang ketenangan di dalam kehidupan. Hilangnya ketenangan dalam kehidupan itu biasanya karena perbuatan dosa ketika tidak memenuhi janji kita kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya yang ketiga, orang yang mereka itu memberikan jalan ketaatan dalam hidupnya itu apa? Allah akan mengingatnya dan dia akan dibersamai oleh Allah di dalam berbagai macam keberkahan hidupnya. Kisah horor yang paling menakutkan itu adalah ada di dalam surat At-Taubah 67. Ya, nasullaha fanasiyahum. Tidaklah mereka melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Jadi ketika kita memenuhi panggilan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, dalam setiap lini, dalam setiap episode yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, orang yang mengingat Allah menjadikan Allah akan mengingatnya. Tapi siapapun yang lupa kepada Allah, nasullaha fanasiyahum. Tidaklah seseorang itu lupa kepada Allah, tidak memenuhi panggilan-panggilan Allah, fanasiyahum. Allah pun akan melupakan mereka. Dan kalau sudah dilupakan oleh Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan pada kehidupan kita? Kalau Allah itu sudah melupakan kita. Para ahli tafsir ketika menafsirkan surat At-Taubah 67 itu mengatakan kepada kita, nasullah, mereka melupakan Allah. Gimana konteksnya melupakan Allah? Tidak pernah sama sekali tergerak untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Ada mushaf yang sudah berbulu, ada sajadah yang sudah tidak pernah disolatin, ada banyak Quran yang tidak banyak kita baca dan kita kaji. Tidaklah seseorang itu melupakan Allah kecuali Allah pasti melupakan mereka. Makanya kalau sudah dilupakan oleh Allah, tidak akan kita mendapatkan energi dan keberkahan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Makanya yang ketiga, satu kisah paling horor yang terjadi pada kehidupan manusia itu ketika mereka dilupakan oleh Allah. Kapan? Ketika tidak sama sekali mengingat Allah. Makanya itu yang menjadikan kita mengerti, tidaklah seseorang ketika dia senantiasa di dalam jalan kehidupannya memberikan jalan ketaatannya, memberikan jalan keimanannya, tidaklah jalan ketaatan dan jalan keimanan itu kecuali memberikan kepada kita sebuah kemuliaan. Allah mengingat kita, dan Allah ketika mengingat kita, ketika mendapatkan masalah, Allah akan hadir di setiap masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Saya masih teringat ya kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beliau mendapatkan cobaan berat ketika beliau itu mengatakan Quran itu kalamullah dan tidak makhluk. Akhirnya beliau ditangkap oleh pemerintah pada saat itu, karena pemerintah pada saat itu mengatakan Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk. Dan Imam Ahmad menolak keras dan mengatakan Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ditangkap, dijebloskan beliau ke dalam penjara dan beliau harus dicambuk. Cambukannya itu terkenal sekali, eksekusinya dengan cambukan yang paling keras. Pada saat itu Imam Ahmad itu sempat gemetar di dalam penjara. Didatangi sama seorang maling yang sudah dicambuk ratusan kali. Maling itu menasihati Imam Ahmad dalam tanda petik. Wahai Imam Ahmad, aku mencuri ratusan kali dan aku dicambuk ratusan kali. Dan aku bersabar terhadap jalan kemaksiatanku. Maka engkau adalah ulama kami dan engkau berjalan di atas kebenaran. Harusnya engkau lebih bersabar daripada kami. Ucapan maling itu menghujam ke dalam hatinya Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad itu kuat. Dan ketika beliau dieksekusi, beliau ditempatkan di satu tempat, lalu disaksikan banyak orang. Karena Imam Ahmad itu ulama besar. Sekalinya beliau itu mengisi minimal 5.000 orang yang menyaksikan kajian beliau. Ketika beliau dieksekusi dengan cambukan, ada salah satu cambukannya itu mengenai kepada tali kolornya Imam Ahmad. Dan hampir-hampir Imam Ahmad itu melorot celananya dan memperlihatkan auratnya Imam Ahmad. Ketika cambukan itu melepaskan tali kolor itu dan hampir jatuh, perhatikan doanya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berdoa, ya Allah, jagalah auratku sebagaimana aku menjaga kebenaran yang aku yakini. Langsung tadi kolornya Imam Ahmad yang asalnya akan melorot dan memperlihatkan auratnya Imam Ahmad dikuatkan oleh Allah langsung. Dan tidaklah cambukan itu sampai selesai kecuali
terjaga auratnya Imam Ahmad. Di situ kita mendapatkan orang yang senantiasa taat dan memenuhi panggilan Allah tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Allah. Maka siapapun yang lupa dengan panggilan Allah, maka Allah pun akan melupakan mereka. Maaf ya Bu, hidup kita berat. Kita harus menjaga suami, kita harus menjaga anak-anak kita. Kalau bukan karena Allah yang memberikan pertolongan dalam kehidupan, siapa yang bisa memberikan pertolongan dalam kehidupan kita? Jagalah Allah di waktu lapangmu, maka Allah yang akan menjagamu di waktu sempitmu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita? Yang keempat, kalau kita memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan kepada kita petunjuk bagaimana menjalani kehidupan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Nur 54, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu taat kepada Allah, tahtadu. Allah akan memberikan kepadamu hidayah dan Allah memberikan kepadamu petunjuk di dalam perjalanan hidupmu. Akhirnya kita tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana ketika kita merawat dan menjaga suami kita, bagaimana kita menerima rezeki dari suami kita, semuanya dikasih petunjuk oleh Allah ketika kita senantiasa taat dan ketika kita memenuhi panggilan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami hidup itu hanyalah berpindah dari satu panggilan menuju kepada panggilan-panggilan berikutnya. Dan semoga kita memahami siapapun yang membuat jalan sendiri dan membuat panggilan sendiri, tidaklah setiap panggilan itu kecuali berakhir dengan tragis dan kecelakaan. Dan tidaklah setiap manusia dia tunduk kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, tidak membuat jalan sendiri dalam kehidupan, kecuali Allah memberikan kepadanya 4 kemuliaan. Allah berikan ketenangan, Allah hindarkan dia dari musibah, Allah akan mengingatnya setiap waktunya, dan Allah memberikan kepadanya petunjuk bagaimana menjalani kehidupan sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita memahami, ya Allah, kita penuhi panggilan-Mu ya Allah di dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita senantiasa paham, hidup itu hanyalah lembaran dalam setiap panggilan yang kita penuhi dari panggilan Allah yang datang dalam kehidupan kita. Kenapa kita ngaji? Supaya kita tahu apa panggilan Allah dalam kehidupan. Kita tidak mungkin tahu Ibu panggilan Allah kalau kita tidak ngaji. Kita tidak tahu panggilan Allah kalau kita tidak mengkaji ilmunya. Dengan kita mengkaji ilmunya, kita tahu panggilan Allah itu apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kalimat penutupnya saya sampaikan simpel. Musibah itu terjadi, bala itu terjadi disebabkan karena panggilan Allah yang kita lalaikan. Semoga kita tidak selalu menempatkan diri kita sebagai korban, tapi bisa jadi musibah yang kita dapatkan karena kita adalah pelakunya atas apa yang terjadi pada kehidupan kita. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini, sekaligus pula menyempurnakan kajian kita dalam kajian kita beberapa bulan yang lalu. Akhirnya kita sempurnakan supaya kita paham hidup itu adalah akad kita bertransaksi kepada Allah untuk memenuhi setiap panggilan-panggilan Allah yang datang dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi yang hadir dalam kehidupan kita. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when it's feeling so low. Praying for guidance and hoping it opens my heart. Loving and faithful enough but I know it'll fall. Waiting for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down, realize
Every chance that I get when I stand in Salah, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love and the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees, anything, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.